proses right issue memang di akhir tahun 2022 sampai di awal Januari 2023 ini ya. Dimana sebetulnya kalau kita lihat itu minatnya besar sekali karena kalau dilihat dari porsi publik itu terjadi oversubscribe 1,6 kali ya dari porsi publik, dan dari right issue kemarin kita berhasil mendapatkan dana segar sebesar 4,13 triliun ya. Nah, dipakai untuk apa? Ya tentunya Halo, selamat siang teman-teman investor ajaib semuanya. Jumpa kembali bersama saya Rati Musikoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman semuanya, ini spesial banget nih. Mungkin di sini teman-teman juga udah nungguin nih sobat-sobat KPR ya teman-teman semuanya ya. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kita akan bersama emiten ya teman-teman, berbincang-bincang bersama emiten. Hari ini kita akan bersama dengan PT Bank Tabungan Negara TBK atau dengan ticker BBTN ya teman-teman semuanya ya. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol terkait dengan BBTN bersama Pak Winang Budoyo selaku Investor Relation and Research Division Head dari BBTN ya teman-teman semuanya ya. Jadi buat teman-teman yang kepo sama model bisnisnya BBTN seperti apa, kemudian juga strategi bisnisnya seperti apa, mungkin bisa disimak nih sampai akhir ya teman-teman semuanya ya. Jadi pertama nih, halo Pak Winang. halo juga Mbak Rati. Gimana Pak kabarnya? Baik Pak? Baik, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah. Oke deh Pak, mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Mungkin kita nanya-nanya nih terkait dengan BBTN. Dan awalnya mungkin kita mau tanya dulu seputar terkait dengan bisnisnya BBTN dibandingkan dengan perbankan komersial yang lain ini Pak. Seperti yang kita tahu kan BBTN ini punya model bisnis yang istilahnya tuh lebih loan-nya tuh ke mortgage loan gitu kan Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak buat teman-teman yang mungkin belum begitu paham nih terkait dengan model bisnisnya BBTN. Ya, baik Mbak Rati. Sebelumnya saya menyapa dulu ya investor ajaib. Terima kasih juga kepada Ajaib Sekuritas yang sudah mengundang kami ya. Paling tidak nanti juga kita akan menjelaskan juga menerangkan sebetulnya BBTN itu seperti apa. Tapi mungkin yang menarik ini tadi pertanyaan pertama. BBTN itu apa sih? Fokus bisnisnya seperti apa ya? Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sistem perbankan, BTN itu bank konvensional seperti biasa ya, dimana kalau dari sisi aset kita nomor 5 terbesar di Indonesia ya. Namun yang membedakan dengan bank yang lain ya, ini karena bank BTN itu fokus di sektor perumahan ya. Kalau Mbak Rati nanti periksa loan kita memang hampir 90% itu terkait dengan memberikan loan kepada sektor yang memang terkait dengan perumahan. Ya, itu satu hal yang memang membedakan. Yang kedua, kalau dari sisi perumahan itu sendiri, yang namanya perumahan kan banyak kan. Ada dari sisi supply-nya maupun sisi demand-nya. Sisi supply itu artinya kita memberikan pinjaman kepada developer. Ya, sisi demand-nya berarti kita memberikan KPR kepada nasabah kita. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya ini sebetulnya sudah cukup panjang karena kita sebetulnya sudah sejak tahun 1976. Saya rasa belum lahir ya. Belum lahir. Di ruangan ini juga banyak yang belum lahir gitu ya. Betul. Kita dari 1976 tuh sudah menjadi atau sudah diamanatkan oleh pemerintah sebagai bank yang memang fokus pada menyediakan KPR. Ya. Nah karena itulah kalau dulu ya, zaman dulu sih kalau namanya KPR pasti lihat aja rumah-rumah zaman dulu tuh yang tulisannya mesti KPR BTN gitu ya. Betul Pak. Sebagai info juga sebetulnya istilah KPR tuh kita juga yang menciptakan. Cuman sayangnya, tanda kutipnya, sayangnya kita nggak patenkan. Jadi semua bisa pakai sekarang gitu. Itu intermezzo aja. Tapi kembali lagi kita memang sudah dari tahun 76 dan karena expertise kita inilah makanya kita bisa memberikan KPR dengan lebih efisien. Ya, karena tadi saya sudah sebutkan bahwa kita bekerja secara full cycle. Sebelum kita bisa memberikan KPR, kita memberikan dulu loan kepada developer. Sehingga ketika bangunannya sudah jadi, developer akan merefer
nasabah ke kita untuk mendapatkan KPR, ya. Nah, kalau dilihat dari itu dari sisi bisnisnya sendiri, tapi kalau kemudian mungkin kita bisa lanjut ke sisi bagaimana potensi ke depannya. Mbak Rati tahu nggak sekarang ini ada istilah namanya backlog perubahan, itu artinya jumlah keluarga yang belum punya rumah dimiliki nih ya, itu sekarang mencapai 12 juta lebih, ya. Nah, itulah pemerintah berdasarkan angka ini sebetulnya pemerintah berusaha untuk memperkecil jumlah backlognya dengan salah satunya dengan menunjuk Bank BTN sebagai salah satu penyalur utama di sektor perumahan, KPR gitu ya. Terutama kalau bicara tentang anggaran dari pemerintah, tentunya anggaran tentang KPR bersubsidi. Ya, KPR bersubsidi itu menjadi salah satu bisnis utama kita, menjadi core bisnis kita. Ya, jadi dari situlah gabungan antara amanat yang diberikan oleh pemerintah, kemudian juga ekspertis kita karena sudah masuk di bisnis ini sejak tahun 76 sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien. Dan kalau dilihat setiap tahun itu sebetulnya kita bisa menyediakan ya kalau dari sisi core bisnisnya itu bisa paling tidak jumlah unit KPR yang bisa kita salurkan tuh mencapai 200.000 unit per tahun. Baik, ya. Pak. Jadi itu dan itu juga tidak terlepas juga dengan hubungan kita dengan stakeholders lainnya dalam sektor perumahan, seperti misalnya tadi kita sudah bergerak dari tahun 76, kemudian juga kita sudah mempunyai hubungan dengan lebih dari 5.000 pengembang, kemudian juga dengan notaris. Jadi semua cycle dalam sektor perumahan tuh kita sudah bisa jalankan, sehingga sekali lagi itu membuat jalan kita dalam upaya kita menyalurkan perumahan di sektor perumahan ini menjadi lebih efisien dan juga efektif. Baik Pak, berarti infrastrukturnya juga udah mature ya Pak ya. Terus kemudian kalau kita lihat ekosistemnya tadi udah juga bisa dibilang mature juga ya Pak ya. Iya, karena benar. Bisa dikatakan udah berdiri tuh sejak lama banget ya teman-teman semuanya. Jadi pionir bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Sekali. Tadi untuk terkait dengan ekosistemnya dari BBTN, terus kemudian juga ya tadi milestone-nya ya teman-teman ya untuk BBTN sendiri dari awal mulanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan market shares Pak. Kan kita tahu kan hanya BBTN aja kan, gak hanya BTN aja menyalurkan kredit untuk teman-teman semuanya nih, untuk teman-teman yang butuh untuk KPR ya Pak ya. Pasti ada beberapa perbankan lainnya yang juga ikut menyalurkan loan ini ke KPR nih. Dan kalau untuk dari BTN sendiri ini kira-kira punya market share-nya berapa sih Pak? Kalau di nasional sendiri deh. Iya. Namanya ini juga ada gula ada semut ya. Begitu gulanya manis tentu banyak semut yang masuk. Nah, tapi kalau kita lihat dari ekspertisnya tentu saja tadi karena kita bekerja secara full cycle sehingga kita bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien, sehingga kalau tadi Mbak Ratih nanya tentang kontribusi Bank BTN dalam sektor perumahan atau dalam hal ini dalam market share untuk KPR itu secara total ya, total itu artinya antara subsidi dan non subsidi sekarang sudah mencapai 39% total. Ya, tapi di dalamnya tentunya ada KPR subsidi dan juga non subsidi. Nah, kalau yang kita bicara tentang KPR subsidi, tentunya kontribusinya lebih besar lagi, mencapai 83%. Ya, karena itulah kita menjadi memang penyalur utama dari program perumahan bersubsidi pemerintah. Ya, kembali lagi karena memang sejak tahun 76 kita sudah diamanatkan oleh pemerintah untuk menjadi bank yang memang fokus menyalurkan KPR kepada masyarakat. Oke Pak, jadi market shares-nya teman-teman ya untuk secara nasional tadi sekitar keseluruhan 39%. Ya. Kemudian untuk yang subsidi tadi sekitar 80%-an ya Pak ya. 80%. Bisa dikatakan lumayan jadi pionir ya Pak, bener ya yang tadi, karena dari awal juga dari 1970-an memang dikhususkan untuk itu, membantu pemerintah juga sekali. Nih ya. Kemudian kalau kita lihat mungkin sedikit Pak nih terkait dengan highlight kinerja performa keuangan BBTN di Q1 tahun 2023 ini, kira-kira mungkin bisa di-share nih Pak, dari sisi top line juga bottom line-nya mungkin bisa di-share. Mungkin dari rasionya juga bisa nih Pak. Rasionya juga boleh. Boleh. Jadi karena kita memang fokus di sektor perumahan tentunya, tapi di dalamnya juga tidak hanya kredit kepada perumahan ya. Tapi kalau kita melihat di angka kuartal 1 memang
kalau dilihat dari kredit itu kita tumbuhnya 8,16%, di mana total kredit sekarang itu mencapai hampir 300 triliun rupiah. Ya, itu dari sisi kredit. Kemudian dana pihak ketiga itu naiknya atau tumbuhnya 10%. Ya, posisinya mencapai lebih dari 300 triliun. Ya, jadi DPK-nya tumbuh 10%. Tentunya kalau dilihat di sini modal juga tumbuhnya 28%. Tentunya ini karena akumulasi dari penghimpunan penghimpunan laba, dan juga kalau Mbak Rati ingat kita kan habis melakukan right issue di awal tahun. Prosesnya selesai di awal tahun 2023 ini. Tentunya ini juga memperkuat permodalan kita. Kalau kita lihat dengan adanya right issue itu kemudian menjadi mendorong CAR kita total CAR itu menjadi 21%, 21,21%. Ya, jadi itu tentunya semakin memperkuat struktur permodalan di Bank BTN. Kalau dari sisi misalnya kita lihat indikator lainnya, tentunya NIM di kuartal 1 tahun ini mencapai 3,5%, ya. Kemudian juga ROE dan ROA itu masing-masing 13,08% dan juga 1,08%. Ya. Nah, yang penting juga sebetulnya dari sisi coverage ratio, CKPN coverage-nya ya, terus meningkat ya. Memang kalau dilihat sampai kuartal 1 tahun ini itu 145,9%. Mungkin kalau dibandingkan dengan bank lain itu masih relatif kecil, tapi betul. Kalau dilihat dari historisnya BTN ini dalam 3 tahun terakhir ini kita melakukan akumulasi meningkat tajam, karena sebelum 2019 memang posisi kita masih di bawah 50%. Jadi dalam 3-4 tahun terakhir kita terus mengakumulasi untuk CKPN, rasio CKPN coverage itu, sehingga sekarang sudah mendekati 150%. Oke Pak, berarti dari CKPN sendiri walaupun memang masih mungkin kita bandingkan sama beberapa big banks lainnya memang masih lebih rendah, tapi at least ada peningkatan gitu ya Pak ya. Benar sekali. Itu suatu hal yang memang terus kita lakukan selama 3-4 tahun ini untuk memang berusaha untuk meningkatkan terus mengakumulasi rasio CKPN coverage ini yang terus akan terus kita tingkatkan lagi. Baik Pak. Kemudian tadi kita udah bahas terkait dengan highlight ya teman-teman di Q1 tahun 2023 ini. Nah, kira-kira targetnya nih Pak untuk misalnya NIM-nya deh di tahun ini, tahun 2023 di full year, ini kira-kira ada nggak sih Pak target dari BBTN tuh berapa persen? Terus kemudian juga ya dan beberapa target lainnya Pak mungkin bisa di-share nih Pak nih buat teman-teman semuanya nih yang pada kepo terkait dengan nanti mungkin kita akan bahas strategi untuk mencapai target tersebut ya Pak ya. Mungkin bisa di-sharing nih Pak. Secara besaran dulu kalau kita lihat memang antara loan growth dan juga pertumbuhan DPK kita rasa kita bisa mencapai antara 10-11% di akhir tahun ini ya. Saya rasa ini tentunya nantinya akan diikuti juga dengan pertumbuhan laba yang di kisaran yang sama ya. Karena apa? Karena kami melihat bahwa kalau antara dua hal tersebut bisa tumbuh dengan kecepatan yang sama, tentunya ini bisa membuat bisnis kita lebih ya bisa dibilang lebih sustain, lebih stabil gitu ya. Sehingga itulah angka target kita di akhir tahun ini. Kemudian juga kalau dilihat dari ROA dan ROI-nya tentunya ROA-nya akan tetap di atas 1%, kemudian ROI-nya juga tentu di set di atas 12% ya. Satu hal lagi tentunya yang terkait dengan NPL tentunya kita akan bertahan ya, kita coba untuk terus bertahan di kisaran 3% ya, mungkin antara 3 sampai 3,4%. Saya rasa ini juga perlu kita lakukan untuk membuat bantalan terhadap apa yang sudah terjadi saat ini dan juga tentunya apa yang akan kita hadapi ke depannya. Karena itulah kalau tadi saya sudah katakan mengenai coverage ratio-nya sudah ditingkatkan, kita terus akan meningkatkan di akhir tahun ini mungkin di kisaran 150-an persen itu coverage ratio-nya ya. Sekali lagi itu sebagai upaya untuk kita membuat bantalan atas ketidakpastian yang tentunya masih akan muncul di kemudian hari.
Baik Pak, tadi terkait dengan targetnya teman-teman investor ajaib semuanya ya. Terus kemudian untuk mencapai target ke situ nih Pak, mungkin ada strateginya nggak sih Pak? Kayak semua sekarang kan udah melakukan digitalisasi. Apakah kalau misalnya di BBTN sendiri nih kita udah bisa misalnya ajuin pinjaman lewat online, terus semuanya appraisal semuanya online. Apakah kira-kira mungkin dengan digitalisasi tersebut pastinya kan membuat efisiensi tadi kan Pak ya? Itu juga pastinya mendorong kinerja lah BBTN ke depan. Nah, kalau dari BPTN sendiri ini udah sejauh apa sih Pak untuk digitalisasinya itu sendiri? Iya, saya rasa digital channel itu satu kewajiban, satu hal yang pasti harus dilakukan oleh perbankan. Nah, begitu pula yang dilakukan BTN. Jadi kita ini kebetulan di bulan Februari kemarin meluncurkan kita sebut New BTN Mobile. Karena sebetulnya kita sudah mempunyai BTN Mobile sebelumnya. Nah, di bulan Februari kita luncurkan New BTN Mobile. Kalau investor ajaib semua melihat di sini New BTN Mobile itu yang dengan background putih. Itu bisa diinstal ya Pak bisa ya. Diinstal. Semuanya tuh bisa diinstal di Play Store maupun juga di App Store ya. Di App Store. Nah, tadi pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan hal itu, melakukan segala kegiatan atau transaksi perbankan secara online? Tentunya bisa. Itu yang bisa dilakukan. Bahkan kalau kita lihat di kedepannya memang sekarang ini antara yang New BTN Mobile ini selain transaksi standar ya, tentunya ini ada satu fitur-fitur lain yang bisa dipakai. Itu salah satunya adalah cash flow tracker. Jadi jangan kita cuma bisa pakai, tapi juga kita harus lihat selama misalnya akhir bulan itu, kok uang gue habis nih, cepet banget habis nih, kemana aja nih gitu ya. Jadi bisa dilihat dengan cash flow tracker itu bisa lihatlah arus kas penggunaan dalam waktu yang berbeda, misalnya tahunan, bulanan atau mingguan gitu ya. Kemudian juga di dalam itu nanti juga ada digital housing ecosystem. Nah, inilah yang menarik nih kita digital karena di dalam itu nantinya akan menggabungkan semua channel digital yang kita miliki ya, baik tadi yang terkait dengan sisi supply dengan pengembangnya, kemudian kita sebagai pengambil KPR, ataupun setelah kita dapat rumah kita akan bisa menggunakan BTN New Mobile untuk semua transaksi yang kita lakukan terkait dengan rumah kita, kayak misalnya bayar apa ya yang bulanan tuh IPL gitu ya, bayar bulanan, kemudian parkir segala itu bisa menggunakan New BTN Mobile. Nah, jadi memang selain kita meningkatkan New BTN Mobile ini dengan untuk memperluas lah cakupan channel digital kita, tentunya sebetulnya ini pengembangan channel digital ini juga untuk berusaha untuk menangkap lebih banyak retail funding gitu ya. Ya, karena dengan retail funding tentunya kita akan bisa mendapatkan cost of fund yang lebih stabil, lebih rendah, lebih sustain, sehingga bisa dipakai untuk kita menyalurkan kredit dengan lebih lincah gitu. Oke Pak, jadi bisa dikatakan ekosistem BBTN itu udah terintegrasi lah Pak ya di aplikasi BTN Mobile tadi ya Pak ya. Baik, kemudian mungkin seperti yang kita tahu juga kan untuk BBTN sendiri atau BTN sendiri itu kan punya yang namanya House Price Index atau HPI ya Pak ya. Nah ini kira-kira berguna nggak sih Pak untuk mendrive kira-kira berarti kita di tahun ini misalnya akan punya target sekian. Kalau kita lihat dari HPI ini, dari indeks ini, karena nggak cuma di Indonesia tapi di US pun juga ada nih Pak HPI ini. Kalau untuk BBTN sendiri seberapa penting sih Pak HPI ini? Nah ini yang menariknya ya, karena kita punya di BTN sendiri punya yang namanya Housing Finance Center ya, jadi suatu lembaga penelitian yang memang fokus untuk sektor perumahan, dan salah satu hasil yang dikeluarkan itu adalah berupa indeks harga perumahan ya. Kalau tadi namanya HPI gitu, kalau kita gampangnya HPI aja, House Price Index. Nah itu apa sih? Itu sebetulnya indeks harga perumahan yang kita ambil dari seluruh transaksi penjualan real yang terdapat atau yang terjadi di seluruh cabang BTN ya, di 291 kota dan kabupaten di Indonesia. Nah, kenapa itu penting? Karena ketika kita mengetahui suatu perkembangan atau pertumbuhan harga rumah di suatu tempat, tentunya kita bisa
melakukan fokus bisnis di situ. Ya, seperti misalnya contoh, ketika kemarin terjadi boom komoditas, ya ternyata itu terrefleksi oleh HPI, pertumbuhan HPI yang memang lebih tinggi di daerah-daerah yang memang kaya dengan komoditas, seperti misalnya di Sumatera, kemudian Kalimantan, gitu ya. Dan yang menarik juga karena HPI ini kita ambil semua dari 291 kota dan kabupaten, ya. Yang terlukis di perubahan harga itu bukan cuma di kota-kota besar. Kalau kita bisa bilang di kota-kota second tier lah, ya, seperti misalnya yang menarik sekarang ini banyak kita bisa lihat harga rumah yang meningkat tajam justru di daerah-daerah, di kota kabupaten, ya, misalnya di Jawa Timur, ya. Di Jawa Timur, di kota-kota kabupaten yang selama ini kelihatannya nggak banyak terrefleksi. Kalau orang tahunya kan sekarang harga Jakarta, harga rumah Jabodetabek, Surabaya, Medan gitu ya. Tapi ternyata kota kabupaten itu mempunyai pertumbuhan harga yang lebih tinggi, artinya prospeknya lebih baik gitu ya. Nah, dari situlah kita melihat pentingnya HPI ini untuk melihat bagaimana perkembangan satu daerah, ya, perkembangan penjualan rumah suatu daerah, karena paling tidak kan kalau dengan harga meningkat itu artinya apa? Kita pakai ilmu ekonomi aja, supply demand. Betul. Ya, kalau harga naik berarti demandnya juga lebih tinggi daripada tempat lain. Ya, jadi itulah salah satu fungsi dari HPI yang kita keluarkan, yang kita pakai untuk melihat potensi pertumbuhan harga rumah di suatu daerah. Baik Pak, jadi bisa dikatakan bisa jadi salah satu fokus juga ya Pak. Kalau misalnya kita melihat dari HPI itu bisa lihat nih kira-kira fokus bisnis apa sih yang kita perlu lakukan gitu kan ya Pak ya. Atau jadi strategi gitu kan. Ya, atau sebetulnya juga bisa dipakai ini pengembang. Misalnya dia udah punya uang nih, pengen kayaknya enaknya di mana nih. Kalau mau bikin perumahan lagi di Jakarta kayaknya udah nggak mungkin. Di Jabodetabek juga udah mulai padat. Ya. Ternyata ada daerah-daerah seperti misalnya kalau kita lihat di Jawa Timur, ya, pertumbuhan rumah tertinggi ternyata di kota Sidoarjo gitu ya, dari hasil kita. Jadi itu sebenarnya bisa dipakai untuk melihat developer untuk melihat potensi daerah mana sih yang bisa mereka pakai untuk mengembangkan industri proyek perumahan mereka ke depannya. Baik, menarik ya Pak ya. Jadi tadi sebenarnya Pak Winang sendiri sempat bilang commodity boom ya, karena kan bisa dikatakan nih kita after commodity boom nih. Tahun lalu kan kita lihat semua harga komoditas energi itu kan bisa dikatakan naik ya, batu bara, kemudian juga oil ya Pak ya, kemudian juga CPO juga di tahun lalu ya itu juga naiknya lumayan kencang, bahkan kita juga kan sebagai salah satu pengekspor terbesar CPO juga kan ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini udah terrefleksikan nggak sih Pak sama permintaan untuk di sektor properti, di sektor perumahan sendiri nih Pak. Sebenarnya kalau dari BBTN udah melihat belum sih Pak adanya permintaan yang melonjak nih? Nah, sebelum ke arah situ, saya rasa juga perlu dijelaskan di sini adalah tadi ya, penghitungan HPI kan di 291 kota dan kabupaten. Tapi tentu saja kita dari HPI itu sendiri kita bagi menjadi tiga tipe rumah, ya, tipe 36, 45 dan 70. Kenapa segitu? Karena itu yang mayoritas rumah yang kita jual itu adalah maksimum di 70. Artinya apa? Kalau dilihat dari harga, saya rasa mungkin maksimum antara 300-400 juta. Ya. Nah, kalau dilihat dari HPI itu terus naik, yang menarik adalah pada awal rebound setelah pandemi, kita tahu kan 2020-2021 kita pandemi semua turun, tapi memang harga rumah sempat turun tapi tidak pernah negatif. Ya. Di rebound di 2022, pertumbuhan tercepat pertama itu adalah tipe yang 36. Yang tipe kecil gitu ya Pak ya? Tipe kecil, setelah itu baru 45-70. Itu artinya apa? Artinya memang demand terhadap perumahan itu besar ya, terutama tadi untuk karena backlog yang masih cukup besar. Artinya apa? Memang permintaan atas rumah yang terbesar itu karena mereka ingin memiliki rumah untuk pertama kalinya. Nah, sekarang Mbak Rati bayangin aja kalau orang yang pengen punya rumah pertama kali, biasanya rata-rata rumah di harga berapa? Secara mayoritas.
Karena secara rata-rata di Indonesia pasti tentunya yang harga-harga di bawah 500 juta ya. Ya, belum lagi ada pasangan baru ya. Pasti banyak nih teman-teman investor ajaib semua nih ya, yang sobat-sobat KPR nih. Tahu nggak setiap tahun tuh ada berapa pasangan baru yang menikah? Ya, setiap tahun tuh ada sekitar 800.000 sampai 1 juta yang mestinya mereka pengen punya rumah sendiri ya. Jadi memang permintaan itu tetap ada. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi. Permintaan terhadap rumah ada. Tapi tentunya nggak merata ke seluruh segmen atau harga ya. Kalau dilihat dari permintaan terhadap rumah pertama, kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan backlog, saya rasa permintaan terutama muncul itu di harga-harga 500 juta ke bawah, di mana itu adalah mayoritas bisa terrefleksi di HPI yang kami buat ini, di mana harga untuk yang tipe 36, 45 dan 70 tetap naik kok sampai sekarang. Baik Pak. Terus tadi sebenarnya Pak Winang sempat menyinggung terkait dengan banyaknya permintaan di Sumatera sama di Kalimantan gitu kan ya. Itu juga udah mulai melonjak. Itu apakah jadi salah satu tanda-tanda kemarin after commodity boom nih Pak? Kan biasanya kan di daerah tersebut kan di Sumatera, kalau nggak Kalimantan. Apakah ada dampaknya nih Pak? Kalau kita lihat dampak dari commodity boom tersebut untuk permintaan yang tadi lebih bisa dikatakan melonjak ya di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. Sebetulnya paling gampang gini, kalau ngelihat orang kalau mempunyai tambahan penghasilan ya, pasti yang dibeli apa dulu? Motor. Jadi kalau paling gampang lihat satu daerah yang mengalami katakanlah kalau sekarang kita bicara tentang commodity boom, di awal-awal tuh bisa kita lihat biasanya permintaan atas akan otomotif terutama motor itu meningkat. Tapi biasanya setelah 1 tahun itu ketika tambahan income-nya meningkat atau paling nggak stabil kenaikannya, itu setelah dia punya motor dia pengen punya yang lainnya, apa? Rumah. Ini jadi rumah itu makanya ini terrefleksi ya. Nah sekarang ini memang kalau kita lihat kembali lagi tadi, kalau untuk harga rumah tiket size dia di bawah 500 juta itu saya rasa terus akan meningkat, tapi yang di atas itu mungkin yang sudah mulai ada ini ya, peningkatannya tidak setajam sebelumnya. Baik. Jadi terkait dengan pertanyaan terkait dengan HPI, House Price Index ya Pak. House Price Index. Mungkin kita akan beralih. Tadi kita udah ngomongin fase-fase after commodity boom. Nah, sekarang fase-fase menjelang pre-election nih Pak. Kira-kira gimana sih Pak secara historis sih permintaan properti, permintaan KPR nih, kredit KPR ya untuk menjelang pemilu seperti ini nih Pak. Apakah masih wait and see dulu untuk developer lihat kira-kira kebijakan pemerintah yang baru itu seperti apa, ataukah udah mulai ada peningkatan demand nih Pak? Ya, saya sebetulnya kemarin sempat kita melakukan sedikit survei. Bukan survei, melihatlah perkembangan pertumbuhan KPR dalam beberapa pemilu terakhir ya. Ada satu hal yang menarik, ternyata pertumbuhan KPR itu justru meningkat sebelum pemilu. Ya, setelah itu mungkin agak turun lagi, tapi habis itu tuh meningkat. Nah, jadi memang kalau kita lihat tahun depan udah mulai tahun politik ya, 2024 ya. Saya lihat kalau kita bicara tentang sektor perumahan, kemudian pertanyaannya adalah demandnya seperti apa. Saya sih tetap melihat demandnya khususnya untuk yang rumah tipe menengah ke bawah itu demandnya tetap ada. Karena apa? Mau ada tahun politik atau enggak, mereka butuh rumah, tetap aja mereka cari rumah. Dan juga tentunya satu hal yang menarik di sini adalah mengenai perumahan subsidi, ya. Perumahan subsidi itu saya melihatnya dalam beberapa tahun terakhir itu pasti akan menjadi program utama pemerintah, ya. Jadi kalau kita bicara pemilu tentunya nanti ada potensi pergantian nih gitu ya, pergantian manajemen dalam pemerintahan. Saya tetap yakin bahwa sektor perumahan, terutama kalau kita bicara perumahan bersubsidi, itu tetap menjadi program utama pemerintah, sehingga untuk program perumahan bersubsidi tentunya akan terus berjalan ya, sehingga apa yang sudah dilakukan selama ini juga akan terus berjalan, sehingga permintaan itu akan tetap ada
ya permintaan tetap ada, dan juga ini sebagai salah satu upaya tadi untuk mengurangi atau menurunkan backlog di sektor perumahan ini. Baik, Pak. Jadi bisa dikatakan untuk kalangan middle to low income ya mereka kan tetap solid gitu ya Pak permintaannya, walaupun walaupun menjelang pemilu atau enggak gitu ya Pak ya. Jadi middle to low income memang ya tadi karena didorong oleh stimulus dari pemerintah. Kemarin kan juga baru ada nih Pak subsidi terkait dengan pembebasan PPN untuk yang 11% itu loh Pak, untuk di sektor properti ya. Itu juga pastinya jadi katalis positif dong ya Pak untuk peningkatan demand dari properti, khususnya untuk yang subsidi ya, yang memang bisa dikatakan BBTN ini jadi market share-nya tuh sekitar 80%-an ya Pak ya untuk di sektor ini gitu, untuk di subsidi ini. Nah, ya teman-teman ya, tadi untuk terkait dengan tahun politik mungkin banyak juga nih teman-teman yang sebenarnya bertanya nih Pak, kira-kira tahun politik itu seperti apa sih permintaan di sektor KPR? Makanya tadi udah dijawabkan sama Pak Winang terkait dengan properti masih akan tumbuh ya teman-teman ya, khususnya untuk di kalangan middle to low income. Dan mungkin kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Winang ya, terkait dengan kinerja dari BBTN. Tadi kita udah bahas terkait dengan banyak ya teman-teman ya, financial highlight, performance juga, target juga. Kemudian kita bicara terkait dengan manajemen resiko nih Pak. Seperti yang kita tahu juga kan pasti adalah resiko terkait dengan default atau gagal bayar gitu ya Pak ya. Mungkin bisa diberi insight nih Pak buat teman-teman nih, gimana cara mengatasinya sih untuk manajemen resiko sendiri, dan kira-kira meningkatkan ya kualitas aset nih. Mungkin bisa dijelaskan deh Pak Wino. Ya. Kalau kita bicara tentang kualitas aset, tentunya kita bicara bukan cuma di sisi akhir ya, tapi kita juga harus melihat dari awal ya. Jadi dari awal ya, awal tuh artinya pada saat kita menyalurkan kredit ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas kredit itu ya yang kita sudah lakukan dalam 2-3 tahun terakhir nih Mbak Rati. Jadi kita dalam proses akuisisi kredit baru ya, kita sekarang membuat cabang-cabang kita hanya sebagai bagian sales. Sementara untuk sisi dari sisi risk management dan juga operation itu kita tarik ke Kanwil. Ya, artinya apa? Artinya di satu sisi cabang memang bisa fokus dalam penjualan saja. Ya, sementara untuk urusan resiko kemudian operation itu cabang udah nggak mikirin itu lagi, tapi kita melakukan kita tarik. Nah, untuk kredit untuk kredit consumer kita bentuk yang namanya RLPC, sementara untuk yang kredit konstruksi segala macam itu kita bentuk CBC. Jadi kita pisahkan tuh antara sales dengan yang non sales ya. Nah, dari situ memang terlihat bahwa bagaimana akuisisi awal ya itu ternyata memperbaiki ya kualitas kreditnya menjadi lebih baik. Itu bisa terlihat di sekarang bagaimana rasio NPL kita memang terus turun ya. Di sisi lain juga tentunya itu dari sisi depannya ya, sisi tengahnya tentunya kita juga dari sisi risk management kita selalu secara kontinu juga melakukan stress testing ya, karena kita pengen lihat nih kalau ada kondisi seperti ini dalam setahun tuh bisa terjadi perubahan ya, sehingga kita dengan adanya perubahan kita selalu melakukan semacam skenario perubahan untuk melihat ini gimana nih dampaknya ya. Jadi stress testing terus kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kalau sampai sesuatu yang jelek terjadi itu gimana sih dampaknya terhadap Bank BTN, itu selalu kita lakukan ya. Dan itu dari sisi tengah, dari sisi ujungnya tentunya kita untuk menjaga kualitas aset juga kita menjaga supaya nasabah kita tetap bisa menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran ya, cicilannya tetap dibayar ya. Tentunya kita dari sisi awalnya juga kita melakukan pendekatan kepada mereka, terus desk call kita terus melakukan nelpon secara kontinu, ngingetin aja gitu ya, udah tinggal sebulan lagi nih, jangan lupa untuk bayar gitu ya. Jadi karena memang
uniknya di BTN karena kita kan mayoritas tadi dari sekitar 88% KP kredit yang terkait dengan perumahan, sekitar 50% itu KPR bersubsidi. Kalau KPR bersubsidi kan berarti benar-benar menengah ke bawah. Ya, jadi jumlahnya tuh banyak. Jadi memang kita harus melakukan pendekatan secara personal dengan nasabah-nasabah kita untuk bisa menjaga mereka tetap bisa menjalankan kewajibannya setiap bulan. Baik, Pak, tadi untuk manajemen risiko ya. Jadi salah satu upaya untuk bisa dikatakan memaintain LCR dan juga NPL ya Pak ya. Iya. Untuk dari BBTN tadi untuk strateginya ya teman-teman semuanya ya. Mungkin kita akan bahas terkait dengan makroekonomi nih Pak sekarang. Yeah. Kan bisa dikatakan saat ini tuh lagi di fase suku bunga yang lumayan tinggi lah ya Pak ya. Di 5,75% nih suku bunga BI. Itu kira-kira ada nggak sih Pak dampaknya untuk misalnya cost of fund-nya BBTN? Karena kan kita tahu mungkin kalau misalnya kita bilang orang untuk naruh uang gitu ya di BTN itu kan lumayan mungkin kita nggak sebanyak misalnya di beberapa bank komersial lainnya gitu kan, karena kita fokusnya untuk BTN ini kan untuk misalnya untuk bayar itu kan KPR ya Pak ya. Nah kira-kira untuk meningkatkan kira-kira untuk istilahnya tuh mengurangi cost of fund lah ya Pak di tengah memang suku bunga BI itu yang lagi naik, kira-kira ada nggak sih Pak strategi-strateginya? Oh, banyak sekali kita melakukan strategi ya, tapi paling nggak kalau kita lihat memang kembali tadi benar sekali dengan adanya kenaikan, kan BI udah naikin 225 basis point dari Agustus 2022 ya. Meskipun dalam 5 bulan terakhir ini stabil di 5,75 dan kita mungkin aja bisa jadi ini udah mencapai puncaknya gitu ya. Tapi tentunya dampak dari kenaikan itu juga pasti akan terefleksi pada kenaikan cost of fund ya. Nah, tapi kita lihat memang kalau dibandingkan tahun lalu di kuartal 1 ini terjadi kenaikan cost of fund, tapi kalau kita bedah lagi ternyata kenaikan cost of fund itu sudah mencapai puncaknya di Januari tahun 2023. Jadi sebetulnya udah trending down ya. Dan kita berharap kita melihat bahwa dengan posisi suku bunga acuan BI yang kelihatannya sudah mencapai puncaknya, artinya apa? Tekanan untuk cost of fund terus meningkat kan menjadi berkurang, sehingga kita tinggal nunggu aja nih BI mau nurunin kapan sehingga tentunya cost of fund akan kembali bisa turun. Tapi juga sebetulnya ada beberapa hal yang kita lakukan dalam arti kita tetap bisa melakukan repricing dari suku bunga itu sendiri. Karena apa, kita bisa melihat bagaimana sekarang kan dari sisi DPK sendiri ya. Kalau Mbak Rati lihat sekarang rasio kasa kita sudah mencapai 52%. Artinya apa? Artinya kita memang ternyata bisa mengalokasikan ya, memindahkan dari produk-produk yang mahal, dalam hal ini time deposit ya, untuk masuk ke produk-produk kasa, giro dan juga tabungan. Ya, kalau dilihat dari gironya sendiri kemarin di kuartal 1 itu tumbuhnya lebih dari 50% karena kita memang mempunyai produk yang bisa mendorong orang untuk pindah dari time deposit ke giro ya, terutama gironya saya rasa ini yang terkait dengan giro-giro institusi gitu ya. Itu dari sisi DPK, jadi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk menggeser dari yang produk yang mahal ke produk yang lebih murah. Yang kedua juga sebetulnya dari kita selama ini memang mempunyai sumber pendanaan itu tidak hanya dari DPK tapi juga kita sebut dengan wholesale funding. Apa itu wholesale funding? Wholesale funding itu sebetulnya funding yang kita terima di luar DPK, seperti misalnya kita menerbitkan bonds, kemudian kita melakukan sekuritisasi, ya, kemudian ada juga pinjaman antar bank. Fungsinya apa sih kalau ditanya? Fungsinya sebetulnya dipakai untuk supaya mengurangi maturity mismatch, karena kita tahu loan kita itu kebanyakan KPR. Ya, KPR dengan tenor yang panjang-panjang. Kalau kita bicara KPR subsidi bahkan bisa panjangnya itu sampai 15 sampai 20 tahun. Ya, 15 sampai 20 tahun. Iya, nih pasti sobat-sobat KPR nih. Kalau mau ngambil dari sekarang itu lebih semakin muda semakin lebih cepat kelar gitu ya Pak ya. Nah, itu kan dari sisi lendingnya memang tenornya panjang. Betul. Tapi dari sisi DPK-nya kan pasti pendek ya. Karena itulah kita coba untuk mendapatkan mendapatkan dana dengan tenor yang lebih panjang dengan bentuk wholesale funding itu. Nah,
kita ini tahun ini sudah bisa merepricing ya beberapa wholesale funding tadi yang memang ada yang sudah jatuh tempo tidak kita perpanjang karena kita porsi yang tadinya sumbernya berasal dari wholesale funding bisa kita ambil dari yang tadi DPK itu yang lebih bersifat murah itu ya sehingga kita tidak perlu menerbitkan kembali beberapa obligasi dan itu kalau kita lihat yang jatuh tempo itu kebanyakan dengan obligasi dengan bunga yang masih di kisaran 8-9%. Ya, jadi repricing down itu juga berhasil kita bisa jalankan ya sehingga cost of fund kita bisa terus bisa di tengah kondisi sekarang masih naik cost of fund kita tetap bisa ditekan. Baik Pak, jadi kalau misalnya kita lihat dari fundingnya sendiri, tadi nggak hanya dari kasa sama time deposit, tapi juga ada tadi penerbitan obligasi gitu ya Pak ya. Dan ya teman-teman, jadi perlu dinotis, tadi juga untuk kasanya sendiri itu udah naik ya sekitar 50% yang tadi ya Pak ya. 52%. 52% ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya jangan khawatir juga kalau kita lihat untuk cost of fundnya sendiri itu tadi strategi yang dilakukan untuk meminimalisir cost of fund oleh BBTN tadi ada banyak ya teman-teman ya. Tadi mungkin teman-teman udah menyimaknya. Kemudian sekarang kita lihat dari aksi korporasi nih Pak. Jadi kan biasa aksi korporasi itu kan juga mempengaruhi pergerakan harga saham ya Pak ya. Dan mungkin kita akan bahas dulu sebelumnya sama aksi korporasi yang di tahun lalu deh, right issue kan. Nah kira-kira untuk BBTN sendiri nih right issue-nya sendiri ini kemarin tuh dialokasikan untuk apa sih Pak? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor nih yang kemarin ngikutin right issue-nya BBTN ya. Ini kira-kira seperti apa nih Pak? Ya right issue secara mungkin di awal saya sedikit ini aja reminding gitu ya proses right issue memang di akhir tahun 2022 sampai di awal Januari 2023 ini ya, dimana sebetulnya kalau kita lihat itu minatnya besar sekali karena kalau dilihat dari porsi publik itu terjadi oversubscribe 1,6 kali ya dari porsi publik dan dari right issue kemarin kita bisa berhasil mendapatkan dana segar sebesar 4,13 triliun ya. Nah, dipakai untuk apa? Ya tentunya pertama untuk memperkuat struktur permodalan kita ya. Yang kedua dengan struktur permodalan kita yang sudah menjadi lebih kuat tentunya akan ini bisa meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kita dan di mana mayoritas tentunya balik lagi ke sektor perumahan ya atau dalam hal ini lebih spesifik mungkin lebih ke KPR ya. Jadi di situ proses dari right issue itu berhasil memperkuat struktur permodalan kita karena kita bisa melihat ke depannya kita nih sekarang mempunyai visi untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia di 2025 sehingga dengan keberhasilan right issue kemarin sebetulnya kita mempunyai target ya seperti misalnya untuk di 2025 ya seperti misalnya laba bersih itu kita targetkan akan tumbuh menjadi di atas 5 triliun di akhir tahun 2025 kemudian aset akan menjadi di atas 500 triliun kredit akan di atas atau mencapai sekitar 440-an triliun dan DPK itu bisa mendekati 470 triliun jadi itu satu target yang kita canangkan sebagai hasil dari kemarin right issue yang berhasil kita lakukan di awal tahun 2023 ini. Baik Pak, tadi salah satunya paling utama right issue-nya digunakan untuk memperkuat permodalan gitu ya Pak dari BBTN sendiri untuk jadi bank mortgage yang terbesar di Southeast Asian ya teman-teman semuanya ya. Jadi itu untuk targetnya. Kemudian kalau di tahun 2023 kira-kira ada nggak sih Pak aksi korporasi lagi? Karena kalau kita lihat kan kemarin sempat ada isu-isu terkait dengan aksi akuisisi ya dari bank syariahnya BTN nih. Kira-kira itu benar nggak sih Pak? Begini, kalau pertama apakah akan ada aksi korporasi di tahun ini? Aksi korporasi kalau misalnya semacam right issue udah nggak ada lagi, cuma sekali itu aja dulu untuk sementara ya. Kemudian kalau dari sisi Bank UUS ya, saya rasa kita kembali lagi dengan Undang-Undang P2SK
ya, di mana sebetulnya memang terkait dengan unit usaha syariah suatu bank itu memang diminta untuk spin off ketika asetnya sudah mencapai 50% dari induknya, ya. Nah, yang menarik adalah Undang-Undang P2SK ini tidak lagi mencantumkan batas waktu untuk melakukan spin off, karena di undang-undang sebelumnya kan ada batas waktunya di bulan Juli tahun ini. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang cuman yang penting sudah mencapai 50%, ya. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kita juga untuk bisa meningkatkan peran dari UUS BTN itu sendiri, memang masalah ide tentang spin off tetap ada di dalam kamus kita, ya, sehingga spin off ini tetap akan termasuk dalam salah satu yang kita akan lakukan, ya, di mana bentuknya nanti kita kemungkinan besar itu kita akan memisahkan UUS menjadi BUS sendiri, ya, dengan jadi kita mempunyai anak perusahaan bank umum syariah gitu. Dengan pola kita mendirikan anak usaha sendiri, ya, berbeda dengan berita-berita yang sebelumnya, di mana kalau secara umum kalau di berita-berita sebelumnya kan akan terjadi aset sales, ya, di mana usia dibeli. Nah, ternyata dalam perjalanannya setelah dilakukan beberapa kajian, ternyata memang banyak hal yang membuat aset sales itu menjadi susah untuk dilakukan, sehingga yang dilakukan adalah kita tetap akan men-spin off UUS menjadi BUS, ya, dalam perkembangannya sesuai dengan tadi Undang-Undang P2SK itu tadi. Baik Pak, jadi untuk di tahun ini kira-kira belum ada ya Pak ya terkait dengan aksi korporasi. Aksi korporasi yang besar saya rasa masih akan menunggu dulu, kita tarik nafas dulu habis kemarin gitu. Baru kelar ya teman-teman di tahun 2023 ini, di awal tahun ya, terkait dengan aksi korporasi dari BBTN. Tadi kita udah bahas banyak banget ya Pak ya terkait dengan strategi BBTN, kemudian juga tadi targetnya ya di tahun ini juga kita udah bahas, dan mungkin bisa nggak sih Pak kira-kira tantangan sendiri nih Pak untuk BBTN di tengah memang apakah suku bunga yang saat ini masih tinggi ya, tadi balik lagi itu jadi tantangan tersendiri nggak sih? Tadi kan kita bahasnya funding, dari sisi fundingnya. Kalau misalnya dari sisi penyaluran kredit, dari sisi loan-nya nih Pak, kira-kira berdampak nggak sih Pak? Apakah udah naikin itu nih loan-nya? Pertama kalau kita bicara tadi komposisi dari kredit kita, ya, di mana 50% itu terkait dengan KPR subsidi, itu sebenarnya nggak terdampak. Karena apa? Mau bunga kemana-mana, dia tetap bunga yang yang akan nasabah bayar itu tetap 5% selama tenor. Jadi nasabah untuk KPR subsidi itu sampai saat ini masih membayar 5% untuk 20 tahun. Jadi untuk KPR subsidi sih nggak ada pengaruhnya. Sementara untuk KPR non subsidi tentunya memang ada beberapa ada pengaruhnya sedikit ya. Karena memang ada kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sejak Agustus tahun lalu. Nah, tapi sekali lagi kalau kita lihat sekarang sudah mencapai 5,75 dan kelihatannya sudah mencapai puncak, sebetulnya kita melihat sekarang justru ini menjadi momen yang menarik bagi Bank BTN. Karena apa? Kita sedang berarti potensi kenaikan suku bunga sudah mulai berkecil, ya, di mana di sisi lain akan berpotensi juga terjadinya penurunan suku bunga, sehingga tekanan terhadap suku bunga itu juga semakin lama semakin berkurang. Jadi kalau kita melihat ke depannya paling nggak sampai tahun 2024 kita melihat ada beberapa hal lah yang bisa berdampak positif terhadap sistem perbankan lah secara umum. Pertama adalah ya tentunya ada kemungkinan suku bunga akan kembali turun, ya. Itu yang kita lihat karena memang baik dari BI maupun The Fed ya kan potensinya tetap melihatnya ke depan tuh tetap akan ada penurunan suku bunga acuan di tahun 2024. Yang kedua terkait dengan dalam negeri tentunya ada potensi juga GWM diturunkan nih. Betul, karena kan bisa dikatakan itu juga jadi salah satu concern gitu kan ya Pak. Kita tahu kan BI menaikkan giro wajib minimum dari sebelumnya 6%, kemudian secara berkala naik sampai akhirnya 9% ya. Dengan kondisi
terkini ya, melihat bagaimana kondisi likuiditas yang paling terkini, kayak rasa juga ke depannya sebetulnya GWM juga akan berpotensi untuk ikut diturunkan. Jadi ini artinya membuat sistem perbankan menjadi lebih lincah lah ya, karena kita bisa bayangkan suku bunga diturunkan, likuiditas jadi bertambah gitu kan, tentunya bank akan menjadi lebih bergairah dalam menjalankan bisnisnya. Baik, itu mungkin jadi salah satu pertanyaan yang paling sering saya temukan sih Pak, oleh beberapa investor Ajaib Sekuritas yang bertanya, Kak, ada nggak sih pengaruhnya nih suku bunga yang naik nih untuk penyaluran kredit di sektor properti, di sektor perumahan? Ya bisa dikatakan untuk BBTN sendiri tadi nggak terlalu berpengaruh ya Pak ya, karena bisa dikatakan market share-nya tadi paling besar 80% itu untuk KPR subsidi. Jadi ya bisa dikatakan ya middle to low income yang memang nggak terpengaruh sama tadi kenaikan suku bunga Bank Indonesia ya teman-teman ya. Jadi tadi udah dijelasin sama Pak Winang. Dan sebelum kita menutup podcast di hari ini Pak, karena bisa dikatakan tadi udah lengkap sekali ya kita berbincang-bincang terkait dengan prospek dari BBTN ya Pak ya. Mungkin bisa dikasih closing statement nih Pak untuk prospek mungkin buat teman-teman investor ajaib semuanya nih yang nonton untuk melihat nih kira-kira insight dari BBTN itu seperti apa sih ke depannya gitu. Iya Mbak Ratih, makasih. Jadi kalau kita lihat dari semenjak 2-3 tahun terakhir kita memang sudah melakukan transformasi bisnis di BTN. Ya tadi saya sudah sedikit jelaskan transformasi dari sisi untuk akuisisi penyaluran kredit, kemudian juga transformasi dari sisi sumber dayanya ya. Dan kita melihat bahwa transformasi yang sudah kami lakukan ini sedikit banyak sudah menunjukkan hasil ya, dalam bentuk kita sekarang ini sudah memiliki pertumbuhan yang lebih sustain ya. Jadi sustainable pertumbuhan yang lebih sustain itu yang kita yakin bahwa dengan pertumbuhan yang lebih stabil itu akan bisa membuat pertumbuhan bisnis BTN itu akan lebih kokoh ke depannya ya. Dan tentunya jangan dilupakan juga tadi dalam waktu dekat ya kita mempunyai visi juga sebagai the best mortgage bank in Southeast Asia in 2025. Jadi paling nggak dalam sampai tahun 2025 tuh kita mempunyai suatu visi yang kuat untuk bisa terus meningkatkan kinerja Bank BTN yang tentunya ini semua bersumber pada transformasi yang sudah kita lakukan selama ini, dan juga tentunya transformasi yang akan terus kita lakukan untuk mencapai target tadi tahun 2025 itu. Baik, teman-teman investor luar biasa sekali ya teman-teman ya. Semoga nih teman-teman investor ajaib dapat insight dari perbincangan kita hari ini sama PT Bank Tabungan Negara TBK atau dengan kode ticker BBTN ya teman-teman. Hari ini luar biasa sekali speaker kita yaitu Pak Winang Budoyo selaku Investor Relation dan Research Division Head ya teman-teman semuanya ya. Jadi semoga ini juga membantu buat teman-teman yang mau cari-cari tahu nih terkait dengan prospek BBTN ke depannya ya teman-teman ya. Kira-kira sekian nih Pak Winang ya pertemuan kita di hari ini, karena bisa dikatakan ya mungkin masih banyak lagi apa yang harus banyak sekali ya Pak ya, banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin kita akan bertemu lagi nih Pak kapan-kapan ya Pak ya untuk membahas prospek BBTN di kemudian hari. Kira-kira itu aja teman-teman semuanya untuk Cuan Talks hari ini bersama BBTN. Dan mungkin buat teman-teman semuanya yang udah nonton nih, thank you so much. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight nih dari Pak Winang ya speaker kita hari ini. Mungkin Pak Winang bisa kasih saya bye dulu nih Pak buat teman-teman investor ajaib nih Pak di sini Pak. Iya. Dah. Terima kasih teman-teman investor ajaib. Sampai bertemu kembali.